semoga selalu sehat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti kita menggunakan face shield, jaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin aku Gemas. Kenalin aku Pandey, kami dari PMR Bisma SMK Negeri 2 Denpasar. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah kenakalan remaja masif. Kok bisa? Dalam sekali bukan mendengar kata kenakalan remaja, contohnya seperti berkelahi, memakai narkoba, pencurian, balap liar, tawuran, menonton video dewasa, penipuan, bolos sekolah, minum minuman keras, dan seks di bawah umur. Nah, menurut kamu kenapa sih masih marak sekali terjadinya kenakalan remaja, Gong? Karena kenakalan remaja itu terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga si anak mencari perhatian di luar seperti berkelahi, balap liar, tawuran. Kalau kamu? Kalau aku mungkin karena broken home, salah didikan orang tua, lingkungan tempat tinggalnya, depresi, dan kurangnya edukasi tentang bahaya pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Terus menurut kamu gimana sih cara menghindari kenakalan remaja, Gong? Perlu bimbingan kepada orang tua agar memberikan sedikit perhatian kepada anaknya. Kalau kamu? Kalau aku mungkin lebih dekat dengan Tuhan, belajar tentang edukasi kenakalan remaja, belajar mengikhlaskan masalah supaya tidak depresi, dan menyalurkan rasa depresi ke kegiatan yang lebih positif seperti mengikuti organisasi. Kita telah mengangkat satu buah artikel tentang kenakalan remaja yang dilansir oleh website resmi pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 April 2018 dengan judul Kenakalan Remaja Zaman Sekarang. Ditulis, masa remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya. Ingin mengenal siapa sih diri mereka sebenarnya? Seorang manusia dikatakan remaja jika ia sudah menginjak Usia 17 tahun. Dalam usia ini, seorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas atau masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Saat pubertas, biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Munculnya berbagai macam gejolak emosi dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Kenakalan remaja banyak sekali seperti yang saya bilang tadi, antara lain narkoba, free sex, tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain. Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya seperti depresi. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Sandrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Nah, di sini juga ditulis tentang penyebab kenakalan remaja. Perilaku nakal remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, yaitu faktor internal, maupun faktor dari luar, yaitu eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi atau pembauran. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Selanjutnya, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Jadi mereka tidak tahu yang mana baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah keluarga dan penceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau miskomunikasi atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kedua,
juga teman sebaya yang kurang baik. Kalian harus mampu memilih mana teman yang baik dan mana yang buruk agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Yang ketiga adalah komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Jadi mungkin lingkungan sekitarnya ada orang yang suka minum alkohol, mengkonsumsi narkotika. Jadi seperti kita mencontoh lingkungan sekitar kita. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial seperti kurangnya edukasi. Yang kelima adalah contoh perilaku yang ditampilkan orang tua di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Jadi seperti orang tuanya tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Selanjutnya, kurangnya pengawasan terhadap anak, baik aktivitas pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah dan lainnya. Satu, kurangnya disiplin yang diterapkan oleh orang tua pada anak. Yang kedua, rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak seperti yang saya katakan tadi, miskomunikasi. Yang ketiga adalah tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, seperti mungkin keluarganya sering cekcok atau sering berselisih paham. Yang keempat, kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. Yang kelima, anak tinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain. Yang keenam, perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru. Yang ketujuh, adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan kenakalan remaja. Di sini juga ditulis cara mengatasi kenakalan remaja. Untuk mengatasi atau mencegah agar tidak terjadi kenakalan remaja bisa dilakukan dengan cara: pertama, perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun, karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak akan merasa diperhatikan atau dibimbing. Dengan kasih sayang itu, maka akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan kenakalan. Yang kedua adalah pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Ketiga, perlunya bimbingan kepribadian di sekolah karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Yang keempat adalah perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Jadi, kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu dari diri sendiri. Yang kedua, faktor eksternal dari luar, yaitu lingkungan. Dan ingat, sayangi dirimu dengan menyalurkan emosimu ke kegiatan yang lebih positif. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah kata, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kenakalan remaja masih baru. Yang pengawasan terhadap anak baik, baik aktivitas pertemanan di rumah dan bisa ya usia 17 tahun. Tidak bisa Oh, shit. yang dinamakan masa Puber. dan ingat jaga dirimu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dari Nobody sees, nobody knows. We are the snake.